Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang. Apa kabar kalian semuanya? Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Ya. Baik, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Furi. Saya persilakan untuk memimpin doa. Ya Bu, maaf ya kamera saya mati. Ya, kenapa Furi? Sinyalnya kurang bagus Bu. Oh iya, oke, tidak apa-apa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Furi. Sudah siapkah kita belajar kimia hari ini? Siap, Bu. Oke, siap. Syukurlah. Mudah-mudahan siap ya. Bagaimana suara saya kedengaran jelas? Benar. Jelas, Bu. Puji Tuhan. Nah, di kelas ini ada nggak sih yang nggak punya nama? Punya nama semua, Bu. Punya nama semua. Oke. Kenapa sih kita tuh harus punya nama? Supaya dikenal, Bu. Oke, benar Yuni. Supaya dikenal, supaya ngapa lagi? Coba. Enak manggilnya, Bu. Enak manggilnya, benar. Nggak mungkin kita manggil orang woi gitu kan, nggak mungkin kan, memang harus pakai nama kan. Ya oke. Jadi memang benar fungsi nama itu supaya kita lebih gampangnya enak dipanggil gitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tata nama alkana. Nah, yang di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu atom karbon, gimana kekhasan atom karbon itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang alkananya ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat menentukan nama alkana jika diketahui strukturnya. Dan sebaliknya, kalian juga dapat menentukan strukturnya apabila diketahui namanya. Nah, minggu lalu tuh Ibu udah bagi kalian menjadi 2 kelompok. Masih ingat sama kelompoknya? Nih, kelompok 1 Valen, 2 Romi. Kelompok 1 ada Valen, Romi, Furi, dan Devi. Kelompok 2 ada Afriyuni, Widakdo, Dwi, dan Yuli. Nah, kenapa sih Ibu bagi kalian kelompok? Nah, minggu lalu tuh Ibu sudah membagikan kalian LKPD. Nah, di LKPD itu sudah ada beberapa penjelasan tentang tata nama alkana. Dan di situ juga Ibu meminta kalian di rumah secara bersama-sama teman kalian satu kelompok untuk membuat struktur molekul dari beberapa alkana. Jadi nanti satu kelompok mempresentasikan satu struktur molekul dari molimut. Molimut sederhana juga tidak apa-apa. Ada di bawah kelompok 1, ada bawah kelompok 1. Molimutnya. Oke. Kelompok 2 ada bawah kelompok 2. Ada, Bu. Oke, terima kasih. Nah, mari kita masuk ke pembelajaran kita. Silakan kalian buka LKPD-nya. Di sini Ibu juga akan menampilkan LKPD-nya. Ini kita akan melihat tampilan LKPD. Nah ini. Krim dari limbah buah alpukat. Nah, kenapa sih Ibu mengangkat stimulus ini atau mengangkat masalah ini? Nah, selama ini kan kita alpukat itu hanya untuk kita makan buahnya saja kan? Ya. Bijinya enak buahnya, Bu. Enak sekali, apalagi ini makan jus alpukat. Oh, enak sekali. Bagaimana bijinya kita apakan? Dibuang, Bu. Nah, dibuang kan? Ditanam. Nah, ini berarti bermanfaat nih. Kalau ditanam bermanfaat. Udah tumbuh, Valen? Udah, misalnya ditanam. Oh, syukurlah. Berarti bagi-bagi ya, Valen ya? Oh, iyalah. Nanti bagi-bagi kalau udah berbuah ya, Valen ya. Kemudian ternyata biji dari alpukat itu dapat digunakan loh, dapat diekstrak minyaknya dan dijadikan krim. Nah, kosmetik. Nah, ciwi-ciwi kan suka kosmetik nih. Kadang ini kan Korea itu pakainya avocado ini. Valen tuh, Bu. Nah, ya. Pas sekali Valen ya, Jimin. Kemudian bijinya itu diekstraksi.
menggunakan pelarut organik yaitu heksana. Nah, ini di sini nih heksana ini yang kita gunakan. Nanti bijinya itu akan bernilai ekonomis dan bernilai jual yang cukup tinggi. Nah, tapi ini hanya untuk pabrik-pabrik itu ya. Nah, di sini ini dia. Ekstraktor yang digunakan adalah N-heksana. Nah, di sini tetapi tidak hanya N-heksana loh yang bisa digunakan, tetapi seluruh isomer dari heksana. Isomer kita pelajari di materi yang berikutnya ya. Di sini ada beberapa isomer dari alkana. Nah, bisa dilihat pada LKPD yang sudah Ibu bagikan juga. Pun kecil, maaf. Bisa dilihat dari LKPD yang Ibu bagikan. Nah, di sini ada struktur 1, 2. Kecil Bu, besarkan Bu. Ya, maaf. Oke. Nah, udah Bu. Nah, tapi kepotong jadinya. Jadi di sini ada struktur 1, struktur 2, struktur 3, dan struktur 4. Nah, ini merupakan isomer dari heksana yang bisa dijadikan pelarut organik. Nah, pertanyaannya, apakah keempat senyawa di atas itu memiliki nama yang sama? Oke, apakah ada yang punya nama yang sama? Dari keempat struktur ini, ada nggak sih yang mau kalian tanyakan mengenai tata nama itu? Kira-kira menurut kalian? Bentuknya beda ya Bu ya? Ya, bentuknya beda. Tapi dia sama-sama heksana semuanya. Heksana itu apa Bu? Apa kira-kira pertanyaan? Oke, akan kita lanjutkan nanti akan kita bahas. Ya Bu. Apa yang ingin kalian tanyakan dari keempat struktur ini? Misalnya, Bu, kira-kira namanya tuh gimana sih? Kayak gitu kan? Kira-kira menurut kalian apa nih pertanyaan yang mau kita ajukan? Dari keempat struktur ini. Apa nama strukturnya kayaknya Bu? Ya, beda-beda. Oke, berarti dari keempat ini beda-beda ya. Apa nama strukturnya? Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi Yuni bertanya, heksana itu apa? Nah, itu juga pertanyaan itu kan? Berarti benar dah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu silakan kalian tuliskan pada kotak ini. Tahap 2 identifikasi masalah yang ada pada LKPD kalian. Silakan kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian yang di sini, kemudian bekerja sama secara kelompok. Kalian lakukan pengumpulan data. Nah, di sini sama juga ada di LKPD, jadi silakan dibuka LKPD-nya, pengumpulan data. Ya, Bu. Nah, di sini pengumpulan data bisa kita lakukan dengan cara membaca dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, dan bisa juga dari video-video yang lainnya, yang dari YouTube atau yang apa, dari Google juga boleh kalian perhatikan. Nah, di sini Ibu ada satu video, mudah-mudahan juga bisa membantu dalam tahap pengumpulan data kalian. Oke, akan Ibu tayangkan video. Ya udah, oke ya. Oke, sabar bentar. Ya udah lah ya. Bluetooth mode. Oke, mudah-mudahan lancar ya videonya nih. Di sini videonya 5 menit. Misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti setelah video boleh kita bicarakan sama-sama. Bagaimana? Sudah tampil videonya? Sudah tampil videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Sabar. Kita kembali siswa-siswi kelas 11 MIA. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang senyawa karbon. Berdasarkan jumlah ikatan, senyawa hidrokarbon terbagi menjadi 3. Yang pertama alkana, yang kedua alkena, yang ketiga alkuna. Alkana atau hidrokarbon dengan ikatan tunggal, di situ rumus umumnya CN H2N+2. Contoh di situ metana, etana, dan propana. Dapat kalian lihat di situ ada rumus molekul dan ada juga rumus strukturnya.
Oke, di daftar senyawa alkana ada rumus molekul, jumlah atom C, dan namanya. Contohnya misalnya namanya metana, jumlah atom C-nya ada 1, jadi rumus molekulnya CH4. Ini diusahakan harus kalian hafalkan dari metana sampai ke dekana. Tata nama alkana menurut aturan IUPAC. A. Tata nama alkana rantai lurus. Tata nama menggunakan awalan N, kemudian diikuti nama senyawa alkana. Nah, sampai di sini tata nama alkana rantai lurus, ada yang mau ditanyakan? Tata nama menggunakan awalan N normal, kemudian diikuti nama senyawa alkana. Hal yang pertama sebenarnya yang harus kalian hafalkan adalah di sini senyawa alkana. Nah, di sini ada 10 senyawa alkana. Tadi sudah ditanyakan sama Yuni. Heksana itu apa, Bu? Nah, heksana itu ini. Heksana itu berarti dia mempunyai C6, bisa kalian lihat di situ, dan hanya 14. Itu namanya heksana. Bagaimana? Di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi itu dilihat dari C-nya ya, Bu ya? Iya, benar sekali, jumlah C-nya. Jadi kita harus hafalkan dong, Bu, C-nya. Jelas sekali, harus kita hafalkan paling tidak itu dari 1 sampai 10. Itu harus dihafalkan, metana sampai ke dekana. Bu, Ya, Bu, susah menghafalnya, Bu. Banyak banget itu. Bu, Bisa. kalian nanya, Bu. Iya Valen, maaf ya Valen. Itu kok bisa kan C6 14, kok bisa 14 dari mana, Bu? Oh iya. Ini dari rumus umum dari alkana. Nah, di sini ada rumus umum dari alkana. Kalian lihat di situ ada CnH2n plus 2. Nah, di situ. Jadi misalnya C-nya tuh ada 2. Berarti hanya itu 2 dikali 2 ditambah 2. Jadi C2 berarti dia hanya ada 6. Oke? Sip. Jadi kalau C6 berarti 2 kali 6 12. 2. Oh ya, C2. Oke, Iya, sip. iya. Terima kasih, Bu. Oke, siap. Oke. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi diusahakan memang alkana ini C1 sampai C10 harus dihafalkan. Nah, tata namanya kita lanjutkan lagi. Maaf, saya ini Ibu ini menggunakan dua video, kedua itu. Dapat kalian lihat pada contoh soal, di situ kalian bisa hitung jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa kalian lihat di tabel, kalau ada 5 buah C itu namanya pentana, sehingga namanya di sini adalah N-pentana. Tata nama alkana bercabang. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 2 buah contoh di situ. Pilih rantai alkana terpanjang dan tentukan namanya sesuai dengan deret homolog alkana. Di situ yang saya lingkari merah itu merupakan cabang. Dia di luar dari rantai terpanjang. Rantai terpanjang di situ, kalian lihat contoh yang pertama yang di atas, itu ada 6 buah C. Bisa kalian hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia C-nya ada 6, makanya namanya adalah heksana. Kemudian yang contoh yang kedua, rantai terpanjangnya bengkok. Jadi, ada 5 buah C, jadi namanya adalah pentana. Aturan penamaan yang kedua, panjang dari nomor dari ujung terdekat dengan percabangan. Nah, bisa kalian lihat yang saya lingkari merah itu merupakan cabang. Contoh yang di sebelah kiri, contoh yang pertama, itu penomoran dimulai dari belakang ya. Kenapa? Karena dia lebih dekat daripada si cabangnya. Nah, kalau yang di contoh yang di sebelah sini, contoh yang di sebelah kanan, bisa kalian lihat itu salah karena penomoran nomor satunya jauh dari cabang. Aturan penamaan yang ketiga, tentukan nama rantai cabang dan tuliskan nomor letak cabang tersebut pada rantai utama. Nah, di sini contoh yang pertama itu namanya adalah 3-metil heksana, karena rantai utamanya atau rantai terpanjangnya ada 6 buah C, kemudian metil itu merupakan cabang dengan 1 buah C. Jadi itu tahap cabangnya hanya ada 1 buah C di nomor 3, sehingga namanya 3-metil heksana. Kemudian yang nomor 4, jika ada rantai cabang lebih dari 1
itu urutkan penulisannya berdasarkan abjad. Nah, di sini ada 2 buah cabang ya. Rantai panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga namanya pasti heksana. Kemudian rantai pertama di C nomor 2 itu metil, rantai di nomor 4 itu etil. Jadi namanya 4 etil 2 metil heksana karena berdasarkan abjad. Aturan kelima, jika ada 2 rantai cabang pada satu atom karbon atau atom C tempat yang sama dari rantai utama, lakukan penomoran berulang. Bisa kalian lihat pada contohnya di situ. Ada 2 cabang pada satu atom C. Jadi nomornya 3 etil, 3 metil heksana. Aturan yang keenam, jika ada 2 atau lebih rantai cabang yang sama, gunakan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Lihatlah penulisan nama masing-masing cabang tersebut. Di situ ada 2 buah metil, jadi namanya 3,3 dimetil heksana. Aturan ketujuh, bila rantai utama terdapat 2 rantai utama yang mungkin dengan panjang rantai yang sama, pilihlah rantai utama yang memiliki percabangan lebih banyak. Nah, di situ bisa kalian lihat yang saya lingkari itu merupakan cabang-cabangnya, sehingga namanya adalah 2,3,5 trimetil karena 3 buah metil, 4 profil heksana. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Berjumpa kembali siswa-siswi kelas 11-nya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang senyawa karbon. Oke, dari video yang cukup panjang tadi menjelaskan tentang tata nama alkana. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau kita lanjut saja ke diskusi kelompok kita? Ada yang mau ditanyakan? Yuliani, apa ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Saya Bu, Furi Bu. Oh ya, oke. Maaf. Silakan, ada yang mau ditanyakan, Puri? Bu, kalau tadi kan kalau cabangnya CH3 itu kan namanya metil, Bu. Gimana kalau cabangnya C3, Bu? Cabangnya C3? Ya, maksudnya cabangnya itu C3. C-nya ada 3 gitu, C-nya Bu. ada 3. Gimana namanya, Bu? Nah, oke. Pertanyaan yang bagus menurut saya, karena memang tidak terpampang di video tadi ya. Kalau untuk percabangan, nah, semuanya yang tadi yang ingat yang pertama, 1 itu metana, 2 itu etana, 3 itu propana. Nah, propana di sini sama juga nih pada cabang. Kalau misalnya dia C3, tetapi dia di cabang, ananya kita ganti dengan il menjadi propil. Sama kalau dia C1 dia metil, C2 dia etil gitu. Sama, urutannya tetap sama, tetapi hanya diganti ana menjadi il. Seperti itu. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ke LKPD kita tadi. Jadi silakan kalian lihat LKPD kalian lagi. Ibu tampilkan lagi, maaf. LKPD tadi kita melanjutkan dengan pengumpulan data. Nah, di sini dengan pengumpulan data, tahap pengumpulan data di sini kalian membaca literatur yang lainnya atau mencari video-video lainnya selain video yang saya tampilkan tadi. Kemudian kalian tuliskan di kotak ini. Nah, jadi apa saja yang kalian temukan? Kira-kira alkana tuh kayak gini-gini. Kayak gini-gini, cara menentukan namanya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalian tuliskan, kalian diskusikan. Tahap keempat dia pengolahan data. Nah, nanti dulu. Kita ke pengumpulan data. Silakan kalian melakukan diskusi. Lakukan diskusi melalui grup WA atau boleh juga melalui chat di sini di Google Meet. Terserah kalian. Yang mana yang enaknya saja. Kan grup WA sudah kalian bikin ya. Dan Ibu juga ada di dalam grup WA itu. Jadi silakan kalian diskusikan sampai ke pengolahan data. Nah, nanti kita presentasi satu kelompok mempresentasikan hasilnya dan satu kelompok menanggapi. Oke.
Silakan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu beberapa menit. Oke, sudah kalian diskusi? Sekarang kita melakukan presentasi kelompok. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2. Kira-kira ada atau tidak nih yang mau presentasi duluan atau Ibu tunjuk? Kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau presentasi? Oke, kelompok 1 dulu lah. Saya minta kelompok 1 untuk presentasi. Presentasi di sini kelompok 1 menampilkan hasil visualisasinya. Nah, hasil kerja kelompoknya memvisualisasikan struktur alkana. Setelah divisualisasikan struktur alkana, disebutkan namanya apa tuh struktur alkana yang kamu sajikan. Nah, habis itu kamu presentasi yang kedua. Jadi dalam satu kelompok itu ada 2 jenis presentasi. Presentasi yang kedua mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 menentukan nama dari struktur 2. Kelompok 1 mempresentasikan nama dari struktur 2. Nanti kelompok 2 mempresentasikan nama dari struktur 3. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan mengenai tugas presentasinya? Kelompok 1 boleh nampil sekarang kelompok 1. Mari kita saksikan presentasi dari kelompok 1. Valen, Romi, Furi, dan Devi. Jadi dibagi pekerjaannya. Nanti ini presentasi siapa, yang menjelaskan siapa. Oke, kelompok 1, kami persilakan. Ini Bu, untuk yang nomor 2 tadi strukturnya. Struktur 2. Struktur 2. Oh ya, oke, struktur 2. Rantai yang panjang ada 5. Benar. Nah, kemudian ada cabang nomor 2. Nah, untuk penamaannya tadi Romi yang dapatnya Bu. Oh iya, oke Romi. Jadi Romi jawabnya apa tadi tuh? Rom. Apa Romi nih? Romi suruh ngomong Romi. Mana Rom? Kemana Romi nih? Apa namanya Rom? Struktur 2 Rom. WC kali dia Bu. Saya Kalau aja gitu- yang jawabnya, Bu. Oke. Bantu Furi. Oke, Furi, silakan Furi. Tadi rantainya cabangnya di nomor 2 kan, Valen. Jadi namanya 2-metil pentana. Nah, itu dia. Saya suruh buat ya tadi Bu. Iya benar. Valen kan yang membuat. Tapi kan bikinnya di rumah kan, Valen? Iya Bu. Secara kelompok kan? Itu salah bentuknya Bu. Oke, struktur 2. Oke, struktur 2 namanya adalah 2-metil pentana. Oke, 2-metil pentana. Gimana dengan kelompok 2? Apakah kelompok 1 ini sudah benar? Benar Bu, setuju. Oke, sip, setuju. Berarti kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2, silakan presentasikan. Saya Bu. Silakan. Saya Priuni Bu. Apriuni perwakilan kelompok 2. Bantu ya Pak Wid. Nomor Yap. 3. Bantu nih. Tapi tidak kelihatan Bu. Ini Bu. Bu bisa Kayaknya lihat kan berapa itu, strukturnya Bu? Bu? Bisa lihat kan strukturnya? Ya, Oh, yang iya, apa saya ini setuju. kan yang ininya. Saya mau lihat itu. Biar Ya, Pak Wid bisa sebentar. lihat. Ya, sebentar. Ini sebentar ya Pak Wid. Sebentar ya Wid. Oke, struktur 3. Nah, seperti ini, struktur 3. Ya, Wid tolong dinamakan nih, saya udah nengokkan nih. Kayak gini ya Bu ya. Saya Ini jelaskan ya. C-nya, Ntar saya lihatkan C-nya nih. yang Oke, siap. Ini C-nya ada 4 Bu. Berarti Oke, apa? benar. Butana ya. 1, 2, 3, Butana, terus ini 4. ada cabangnya 2, berarti 2. 2 ini kan etil nih Bu. Berarti 2 etil butana Bu kalau nggak salah nih Bu. Ini Etil. cabang di sini. Oh, 2 metil Bu ini, 2 metil butana. itu Ini kan dia. nggak gabung ya. 2
Metil, Dua metil. butana. Di Ada metil yang loh Pak. Butana. Wit. Tanah. Itu dia, 2,2 di metil, Wit. Nah, Oh iya, kurang komanya ya. Oke, siap. Iya, Bu, 2,2 betul. dimetil. Oke, gimana Oh kelompok iya, 1? dimetil. Kelompok Ya. 1 apa ada yang mau ditanggapi dari kelompok 2? Udah benar Bu, sama kami Oke, udah juga benar. gitu, kelompoknya. Oke, kita sama-sama. Kalau yang pertama ini apa namanya? Struktur yang satu. Saya Bu. Oke, siapa? Sebutkan namanya, Nak. Afriuni. Oke, Yuni. 6 itu heksana, tak salah Bu ya. Wah, udah di atas itu. Oke, berarti Terus? namanya? Karena kata Ibu tadi lurus, berarti dia N heksana. Benar sekali, menggunakan N heksana atau normal heksana. Nah, kemudian struktur yang keempat. Gimana? Yuliani. Ibu minta Yuliani dong ngomong. Struktur yang keempat. Yang keempat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pentana ya Bu. Jelas. Kemudian ada cabang di nomor 3. Berarti 3 metil. Pentana Bu. Oke, 3 metil pentana. Penta. Oke, pas sekali. Oke, pas sekali 3 metil pentana. Berarti sudah keempat-empatnya itu sudah terjawab ya strukturnya. Kita kasih applause dulu nih buat semuanya. Sudah bagus sekali. Sudah bagus dan sudah benar-benar berniat untuk mengerjakan tugasnya, membawa struktur molekulnya. Terima kasih banyak. Jadi bisa kita simpulkan nih, keempat struktur tadi tuh punya nama yang sama atau berbeda sih? Berbeda, Bu. Beda Bu. Berbeda. Kenapa, Wit? Ya tadi cabangnya beda, ada di cabangnya itu beda itu, Bu. Nah, benar sekali. Tadi ada di tata nama, sudah punya cabang. Lurus saja berbeda, bercabang juga berbeda. Nanti cabangnya kemana-mana lagi juga pasti dia berbeda. Nah, kemudian Ibu tidak jemu mengingatkan kalian untuk selalu menghafalkan 10 itu penamaan atom C dari alkana itu dari metana. Yang kedua ada etana. Yang ketiga ada propana. Yang keempat ada apa? Etana. Butana. Oke. Butana. Propana. Yang kelima ada Pentana. pentana. Yang keenam ada Heksana. heksana. Yang ketujuh ada heksana. Oke, ke-8 ada Okta. oktana. Ke-9 ada Deka. Nona. Nona. lagi dong. Nah, Mana Oke, boleh. ke-10 ada Deka. Oke, dekana. Jadi di YouTube itu Oh, ya suaranya. banyak sekali cara kita untuk menghafal. Nah, ada juga tuh di channel YouTube saya juga ada tuh cara menghafal lagu-lagu dari pakai lagu-lagu itu. Nanti bolehlah ke YouTube saya ya. Oke. Kasih contoh, Bu, lagunya. Nggak usah lah, Wit. Malu saya. Kecil Wit Bu. Dia mau dengar saya Bu. Bu, saya pernah kayaknya dengar kayak gitu, Bu. saya pernah dengar Bu. Kan makanya di YouTube. Kan gitu. Ya kayak gitu. Oktana. Banyak sekali pokoknya mode-modenya yang bisa membuat kalian tuh bisa menghafal. Oke. Jadi itu kesimpulan kita. Jadi dari keempat struktur tadi tidak ada nama yang sama karena beda struktur, beda juga namanya berdasarkan tata nama alkana. Nah, di sini untuk lebih pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah saya bagikan di grup ya, di grup kelas ya. Di situ ada soal Giform. Silakan kalian kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu beberapa menit, silakan kalian kerjakan. Itu ada juga yang di foto. Boleh kalian kerjakan sekarang. Kalau sudah, bilang sudah ya. Ibu tunggu sebentar. Oke, sudah? Belum Bu, dikit lagi. Oke. Ibu tunggu ya. Itu untuk evaluasi hari ini. Buku yang saya kosong nih Bu, sinyal saya jelek kali Bu ya. Aduh. Oke, Ibu tunggu berarti ya Valen. Kalau misalnya enggak, kalau bisa sore ini sudah ada di Ibu ya Valen ya? Ya Bu. Oke. Kalau gitu, yang lainnya gimana? Sudah? Sudah, Bu, Bu. nanti dikirimkan. Siapa yang belum nih tadi? Siapa yang bilang belum?
Saya Bu belum. Pak Wit tuh, Bu. Pak Wit tuh usil tuh, balas. Wit, tidak usah kayak gitu. Belum, Dikerjakan ya, Sinyal Wit. saya Bu, susah Bu. Dikerjakan ya, Belum Wit ya. dapat Bagus bagus ya, soalnya, Wit. Oke. Ya, nanti Dewi, saya nanti kalau misalnya sinyalnya udah bagus siang ini atau sore boleh dikumpulkan ya, Dewi ya? Iya Bu. Ya Bu, Oke. nanti sore. Oke, Ibu tutup dulu sekarang. Materi selanjutnya kita tentang tata nama, alkena, dan alkuna. Jadi boleh nih nanti kalian belajar lebih dahulu, nanti Ibu bagian lagi LKPD-nya. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup ini, selain pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Nani, pimpin doa Nani. Doa penutup. Ya, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepentingan dan kepentingan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Jangan pernah bosan belajar. Sehat. Selamat sore. Bu. Siap, sore Bu. Baik, terima kasih Bu Sylvia ya. Ya saya tangkap itu yang lurus itu berbeda dengan yang bercabang ya. Itu yang saya simpulan terakhir dari Bu Sylvia ya. Yang lurus-lurus itu berbeda dari yang bercabang. Baik. Baik, terima kasih Bu Sylvia ya. Ya, selanjutnya. Permen Pak ya. Permennya enggak ada nih. Ibu Sylvia setiap bikin perangkat tuh permen kok pembelajaran ini enggak ada dikasih permen ya. Permen tadi tuh Pak. Ya. Baik, selanjutnya kita minta saran dan masukan dari pengamat ya. Silakan yang bertugas mengamati, memberikan hasil pengamatannya. Ini siapa pengamatnya ya? Saya sama Bu Nani, Pak. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Untuk penampilan Bu Sylvia secara keseluruhan menurut saya sudah sangat bagus. Saya suka dengan pembawaan Bu Sylvia dari pembukaan, memandu kegiatan inti sampai penutup. Bu Sylvia dengan semangat, intonasi suara yang jelas, dan semangatnya itu yang membuat saya itu sangat suka dengan penampilan Bu Sylvia. Tapi ada satu mungkin ya Bu Sylvia, ini apa? Tadi pada saat video aturan penamaan, mungkin itu durasi videonya terlalu lama ya. Atau berapa menit? Ya. Itu hampir 5 menit. Oh iya, mungkin terlalu lama dan ini menyita waktu ya. Sebaiknya untuk di video itu ditampilkan saja secara keseluruhan, maksudnya aturan penamaannya untuk contohnya nanti anak-anak sendiri yang kembangkan dalam diskusi kelompok. Seperti Oke, terima kasih. Mungkin itu saja saran dari saya. Untuk keseluruhan semuanya sudah sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bu Martisari, selanjutnya Bu Nani ya. Siapa ya? Iya, Bu Nani. Oh ya, silakan Ibu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menanggapi ya hasil dari berteachingnya Bu Sylvia. Seperti yang dibilang Pak Rahmat tadi ya, kalau yang terakhir itu biasanya lebih bagus lah ya, lebih bagus daripada punya saya tadi ya. Secara keseluruhan sangat bagus ya, saya sangat suka tadi ya penampilannya, tadi ada video-video pembelajarannya yang menampilkan. Cuma tadi saya agak ini ya, pada bagian stimulus tadi kan Bu Sylvia ada menampilkan mengenai biji alpukat ya. Iya. Kemudian ada di situ hasil analisis biji alpukat ya. Nah mungkin terus tadi ada mengatakan mengandung minyak, kemudian minyaknya itu ada ininya, rumus strukturnya, mungkin itu agak lebih difokuskan ya Bu, biar nggak mengambang kemana-mana ya, difokuskan arah tujuannya itu ya nanti ke penamaan struktur dari ininya ya, agar ini nggak melebar. Kemudian dari evaluasi tadi, evaluasi kan biasanya itu untuk mengukur hasil dari pemahaman siswa ya terhadap IPK yang akan kita capai. Jadi mungkin menurut saya evaluasi itu harus 1 kali pertemuan itu
harus selesai ya, jangan sampai menunda-nunda. Ada tadi kan seperti Bu Palen misalnya ya tadi ya, besok Bu belum selesai Bu, atau ntar sore, kalau bisa ya pada hari itu juga ya langsung terkoper lah hasil dari kemampuan dari peserta didik ya. Mungkin itu saja saran saya ya, mungkin bisa jadi masukan bagi Bu Sylvia. Mungkin itu saja Pak. Secara keseluruhan semuanya sangat bagus ya Pak ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan punya saya tadi. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Yunani. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami mohon saran dan masukan dari guru pamung kita Pak Gerard. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Selamat sore semuanya. Saya mulai komentar dari perangkat pembelajaran. Yang pertama Bu, di penilaian itu indikator dan level kognitif itu coba dilihat-lihat. Kata salah, semua indikatornya menentukan, levelnya di situ tertulis C4 ya. Iya Pak. Biasanya C4 itu menganalisis barangkali. Nah, mau dicek nanti. Lalu membuat kunci jawaban dan penskoran di penilaian. LKPD. Bukan di di instrumen, penilaian. iya di instrumen penilaian ya. Itu aja. Kemudian untuk penampilan Bu terus terang sangat baik Bu. Padahal siang-siang ini harusnya mengantuk, dengan cara Ibu masih segar rasanya ya. Selamat puji ya Tuhan. Bu. Puji Tuhan, Vokalnya terima itu kasih, Pak. bagus sekali. Iya, Ya, puji ya. Tuhan. Hanya kalau boleh Bu, sama dengan yang disampaikan Ibu siapa tadi? Bu Nani. Bu Martisari. Di video tata nama itu tata namanya saja ya. Oke, siap Masa Pak. langsung dengan contoh dan penjelasannya. Saya salut ini video buat sendiri Bu. Iya Pak, buat sendiri. Aduh semangat Bu. Lalu yang berikutnya Bu, saran saya model pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini dipertahankan ya Bu ya. Iya Pak. Teman-teman boleh mengikutinya sambil mencari model pembelajaran yang lain untuk Alkana yang cocok dan sesuai. Baik Pak. Demikian komentar saya ya sepanjang hari ini. Terima kasih semuanya, semangat sampai sore. Jadi saya sangat apresiasi dengan kegiatan kita sepanjang hari ini. Ya, dari jam 8 pagi sampai sekarang jam 3 lewat. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan besok lebih baik lagi. Terus semangat, jaga kondisi kesehatan kita semuanya, terutama Bapak Ibu yang masih ikut PPG ini. Siapa suruh lahir belakangan ya. Kami dulu itu enggak seperti ini. Kami dulu pakai kumpul portofolio saja tahun 2008 kalau salah, 2007 ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya dan Pak Rama, saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Pak Gerard. Nah, jadi Pak Gerard ini udah ngajar ketika kita masih main di tanah ya Bapak Ibu ya. Ketika kita masih main di tanah, Pak Gerard udah ngajar, saking seniornya. Kita memang butuh masukan dan ilmunya yang berharga ya untuk pengembangan profesi kita ke depan Bapak Ibu. Baik, untuk Bu Sylvia ya, memang biasanya yang terakhir yang paling mantap biasa ya, karena udah banyak contoh ya. Nah, yang pertama Pak Romi ya, memang pertama tuh pionir Pak. Jadi Pak Romi jangan khawatir. Pertama tuh memang pionir ya, penggerak yang lain ya. Akhirnya ke belakang semakin sempurna ya. Baik, saya rasa Bu Sylvia udah inilah ya, ceria lah ya di balik kegiatannya selama ini ya. Ternyata Bu Sylvia ini juga energik ya. Energik ya. Ya, Sylvia ya. Memang evaluasinya yang belum sekali lagi Pak, memang evaluasi itu belum bagian terkecil yang kami bahas waktu itu Pak. Jadi kurang mendapatkan porsi yang besar di pengembangan perangkat. Mungkin nanti ini sambil jalan Bapak Ibu lihat lagi ya evaluasinya ya. Tampilkan yang hot, kemudian kayak Bu Sylvia ini udah mencoba mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dan dengan masalah yang terkini lagi kan.
Kita mungkin belum tahu biji alpukat manfaatnya untuk apa kan. Tapi melalui Bu Sylvia ini kita bisa tahu ya. Ini untuk ibu-ibu cocok nih ya, katanya untuk kecantikan ya. Tidak ada obat kegantengan Bu, yang ada itu obat kecantikan ya. Jadi memang obat itu untuk wanita, obat kecantikan. Tidak ada Bapak Ibu pergi ke pasar cari obat kegantengan, pasti tidak ada ya. Yang ada obat kejantanan katanya. Ya. Ayo ya. Baik, terima kasih Bu Sylvie ya udah tampil. Ya Pak.